Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man istanna bisunnatihi wa wala. Amma ba'du. Ikhwa fillah wa akhawati fillah, hafizakumullahu ta'ala. Salah satu di antara khasa'isud da'wah, karakteristik dakwah adalah istimrariyatud da'wah annaha madiyatun ila yaumil qiyamah. Bahwa dakwah itu harus terus berlangsung, berjalan dan terus dilaksanakan sampai kelak hari kiamat. Hal ini terkait dengan dua sisi di dalam syariat Islam. Pertama, dari sisi kekhususan Islam itu sendiri, keistimewaan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua dari sunnatullah, dari sisi sunnatullah di tengah masyarakat atau di tengah manusia. Yang pertama, kekhususan Islam itu mengharuskan kita sebagai umat yang wajib untuk melakukan dakwah, disebabkan agama ini wajib dan harus sampai ke seluruh alam semesta. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah untuk rahmat bagi segala alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah juga bersabda, la yablughanna hadzal amru ma balaghal lailu wan nahar. Bahwa agama ini pasti akan datang, pasti akan sampai ke setiap penjuru, di mana setiap penjuru itu sampai di sana ada waktu malam dan waktu siang. Jadi tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak sampai kepadanya urusan dakwah Islam. Islam harus didengar oleh semua manusia dimanapun mereka berada. Karena itu dakwah harus terus berlangsung. Yang kedua, karena Islam itu bersifat moderat, wasatiyah. Dan karena wasatiyah, dia bisa diterima oleh seluruh manusia dari golongan manapun, tanpa membedakan antara golongan yang berkulit putih, berkulit hitam, dan lain sebagainya. Semuanya wajib untuk sampai kepadanya dakwah ini. Oleh karena itu, selama dakwah ini masih ada yang belum mendapatkannya, maka dakwah terus harus berlangsung. Yang ketiga, bahwa Islam ketika sampai kepada suatu umat, sementara mereka tidak menerima agama Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya telah sampai kepada mereka hujjah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila ada satu golongan, bahkan satu individu manusia pernah menerima dakwah Allah Subhanahu wa taala, pernah mendengar tentang agama Allah, pernah mendengar tentang syariat Allah, tetapi dia tidak mau menerima agama Allah, maka pada hakikatnya hujjah Allah sudah sampai kepada dia. Artinya, kelak di hari kiamat, dia tidak bisa punya alasan lagi di hadapan Allah. Dia tidak bisa menuntut kepada siapa-siapa ketika dia dijerumuskan, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Karena telah sampai kepada mereka agama Allah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulan mubasysyirina wa mundzirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul." Allah telah mengutus rasul-rasul. Mereka memberikan kabar gembira kepada siapapun yang taat dan mau beriman kepada Allah, kepada Islam yang setelah sampai kepada mereka. Wa mundzirin, dan mereka, para rasul itu, memberikan peringatan kepada mereka yang tidak mau beriman, tidak mau menerima agama Allah, tidak taat kepada Allah ketika dakwah telah sampai kepada mereka. Dengan begitu,
tidak ada lagi hujjah bagi manusia setelah Rasul membawa dakwah kepada mereka. Rasul maupun para pengikut Rasul yang membawa dakwah dan meneruskan ya para Rasul di dalam menyampaikan dakwah kepada manusia. Ma'asyal muslimin, ikhwani fillah rahimakumullah. Selanjutnya, kenapa dakwah itu mesti terus berlangsung sampai hari kiamat? Yaitu karena ada faktor sunnatullah di tengah masyarakat. Sunnatullah di tengah umat manusia. Sunnatullah yang berlaku pada manusia pertama, bahwa adanya pertikaian atau pertentangan di antara manusia dengan jiwanya sendiri. Jiwa atau manusia itu selalu ada pertikaian dalam dirinya sendiri. Apakah dia mau menerima kebenaran maupun dia tidak mau menerima kebenaran itu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa pada diri kita ini ada nafsu, di mana nafsu itu diberikan potensi oleh Allah bisa baik dan bisa buruk. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena manusia punya potensi nafsu yang buruk, nafsu yang menyimpang dari ajaran kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dakwah harus terus berlangsung kepada siapapun juga untuk mengingatkan manusia akan kewajibannya kepada Allah. Yang kedua, karena ada sunnatullah pada diri manusia, bahwa manusia punya musuh abadi, yaitu syaitan. Allah berfirman, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Di sini Allah sebutkan bahwa kita diingatkan, janganlah kalian menyembah kepada setan, karena sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan oleh karena setan itu musuh yang nyata bagi manusia, dan dia terus berusaha, dia terus berupaya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, maka kewajiban kita haruslah kita menyampaikan dakwah sepanjang masa, tanpa terputus, sampai manusia masuk ke dalam liang lahat, tetap saja kita dakwahi sampai manusia datang ajal kepadanya. Kita ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pamandanya Abu Talib selama ini diajak untuk masuk Islam, tapi hingga akhir hayatnya pamannya Abu Talib tidak mau masuk Islam, tidak mau menerima agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia tahu bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Yang ketiga, ada pertikaian atau pergumulan antara manusia dengan saudaranya sendiri sesama manusia. Disebabkan oleh pertikaian maupun perebutan terhadap kemaslahatan duniawi, kepentingan duniawiyah, kepentingan materi, itu sering membuat antara manusia yang satu dengan manusia yang lain bertikai. Manusia yang satu dengan manusia yang lain saling membunuh, saling menyakiti, saling menzalimi. Dan oleh karena perbuatan kezaliman antar sesama itu terus berlangsung sampai datangnya hari kiamat, maka dakwah harus terus hadir untuk menyampaikan kebenaran, untuk menjauhkan manusia dari kezaliman antar sesamanya. Dan yang keempat adalah karena di dalam kehidupan ini selalu ada kerusakan, selalu ada pengerusakan, perbuatan yang rusak di muka bumi dan dilakukan oleh umat manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa telah menjadi fenomena kerusakan di muka bumi, di daratan maupun di lautan, disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia. Karena itulah
kita sebagai hamba Allah, sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban umat Islam, bahwa umat Islam ini dibebani oleh Allah untuk menyampaikan dakwah yang pernah dilakukan oleh para rasul, yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita memang mengakui sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka warisan Rasulullah adalah ilmu, dan ilmu itu wajib kita sampaikan, ilmu itu wajib kita dakwahkan demi untuk berdirinya dan tegaknya kebenaran di muka bumi. Jangan sampai kita sebagai umat Rasulullah, di mana Rasulullah diperintahkan oleh Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan Muhammad, inilah jalanku, jalan berdakwah, jalan dakwah. Ad'u ilallah, jalan dakwah menuju Allah ala basiratin, di atas ilmu yang benar, di atas kondisi yang benar atau kebenaran yang mutlak dari Allah, dan itu dilakukan oleh ana wa manittaba'ani, aku yang melaksanakan dan orang yang mengikutiku. Siapa pengikut Rasulullah? Yaitu umat ini. Dan umat ini punya tugas untuk menyampaikan dakwah sepanjang masa hingga datang hari kiamat. Karena umat ini dimunculkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah untuk seluruh manusia. Dan umat ini telah dicap oleh Allah, telah diberikan label oleh Allah sebagai khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat, khairu ummat. Ukhrijat linnas, yang ditampilkan untuk semua manusia, yang dimunculkan untuk kepentingan kebaikan umat manusia. Tugas kalian adalah amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah. Ternyata dalam ayat ini lebih ditekankan amar ma'ruf, nahi mungkar, baru iman kepada Allah. Ini bukan berarti beriman kepada Allah itu lebih rendah nilainya dibanding amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi ini menunjukkan bahwa iman kepada Allah, syariat Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berlangsung, tidak akan menjadi baik, tidak akan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh umat manusia, kecuali kalau umat ini, umat Islam, umat pengikut Rasulullah, melaksanakan tugas, yaitu sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas, untuk berdakwah kepada semua manusia hingga nanti akhir zaman, ketika alam ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, khususnya di bulan Ramadan adalah bulan dakwah, di mana umat sangat dekat dengan Allah. Umat lebih mendekat kepada Allah di masjid-masjid, di berbagai pertemuan-pertemuan, dan itu adalah momentum yang sangat tepat untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.